Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Kali ini saya membuat challenge atau tantangan untuk diri saya sendiri dan juga mengajak teman-teman untuk menghabiskan satu gulung benang. Ini yang saya pakai benang Handmade by Ocha, kode warna amethyst 10 ply. Jadi nanti challenge-nya adalah dari satu gulung ini kira-kira akan menghasilkan apa saja gitu ya. Jadi saya juga belum tahu ini nanti jadinya apa atau berapa benda atau seperti apa. Kita challenge diri kita dari satu gulung ini 100 gram akan punya berapa karya rajutan gitu ya. Jadi di sini pemakaiannya untuk video kali ini saya menggunakan hakpen nomor 5. Kemudian juga menggunakan alat-alat dasar ya yang sering kita pakai di sini, jarum untuk membantu merapikan, kemudian gunting untuk memotong, dan tentunya stitch marker untuk membantu penandaan. Oke, kita mulai challenge kita dan semoga karya kita nanti hasilnya cantik ya. Let's go teman-teman, ayo di Kemon. I'm so excited for this video. Jadi kemarin itu saya lihat-lihat di internet ya, jadi terus dapat foto pola rajutan doily. Jadi kali ini saya untuk video pertama penggunaan benang dari 100 gram benang itu mau membuat doily. Jadi di sini untuk awalannya saya akan menggunakan 6 chain. Kemudian saya buat slip stitch ke chain pertama sehingga kita membentuk ring gini. Jadi nanti pengerjaannya adalah di dalam ring ini. Lalu kemudian saya buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, dan di dalam ring ini kita akan buat 12 SC sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 12 stitch. Ini saya benar-benar merasa tertantang kira-kira nanti dari satu gulung benang 100 gram ini jadi apa saja atau jadi seperti apa hasilnya, apakah hanya cukup untuk satu proyek saja atau lebih. Nanti ikuti challenge saya, semoga teman-teman juga merasa senang ya mengikuti challenge ini, supaya kita tahu kita itu mampu membuat berapa dari satu gulung benang yang beratnya 100 gram. Lanjutkan dulu sampai dengan 12 SC. Setelah selesai membuat 12 SC, kita buat slip stitch ke SC pertama. Lalu kita lanjutkan round 2, kita buat 3 chain terlebih dahulu, terhitung sebagai 1 DC, kemudian plus 1 chain lagi sebagai chain space. Jadi kita membuat 4 dan saya pasang stitch marker di sini pada chain ketiga ya sebagai penanda ini adalah DC pertama saya atau stitch pertama saya. Kemudian di setiap stitch kita buat 1 DC dan 1 chain. Maaf. Ya. 1 DC plus 1 chain. Di sebelahnya lagi 1 DC plus 1 chain. Begitu sampai dengan satu putaran ya di akhir round.
Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch ke DC pertama kita yang berupa 3 chain tadi. Jadi slip stitchnya adalah pada chain ketiga seperti ini. Kemudian kita lanjut round 3, kita buat 3 chain, terhitung sebagai 1 DC, kemudian 2 chain sebagai chain space. Pasang stitch marker pada chain ketiga, lalu buat DC plus 2 chain. Jadi chain space ini kita skip ya, kita buatnya di atas DC di sini. DC plus 2 chain. Polanya seperti itu saja sampai dengan akhir dari round 3. Lalu sesampainya di akhir, kita buat slip stitch ke DC pertama kita yang sudah kita tandai dengan stitch marker. Kemudian lanjut round 4. Di sini kita buat 3 chain, terhitung sebagai 1 DC, kemudian plus 3 chain sebagai chain space-nya. Begitu polanya sampai dengan akhir round. Ups, maaf, kurang rapi. Satu, 2, 3. Satu, 2, 3. Lanjutkan dulu. Lalu di akhir round buat slip stitch ke DC pertama kita di sini. Round berikutnya yaitu round 5, kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 1 SC pada stitch atau tempat dimana tadi kita membuat slip stitch. Ini adalah stitch pertama untuk round 5. Kita bisa pasang stitch marker di sini. Kemudian buat 4 SC di chain space. 1, 2, 3, 4. Lakukan ini berulang. Jadi di atas stitch kita buat 1 SC. Kemudian pada chain space kita buat 4 SC. 2, 3, dan 4. Kita ketemu di akhir round 5. Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch ke SC pertama kita. Sampai di sini biasanya agak melengkung ya ini. Jadi bisa sambil teman-teman ratakan supaya lebih flat ya, atau misalkan kalau ini melengkung sekali bisa bongkar, terpaksa bongkar ya, membuat dari awal tarikannya lebih slow, jadi jangan terlalu kenceng.
Ini punya saya juga sedikit kenceng karena saya terbiasa membuat amigurumi juga. Jadi tarikan saya itu termasuk bukan tarikan yang slow atau longgar, jadi memang kencang banget ya. Jadi ini kalau tidak ditarik-tarik, tadinya adalah agak melengkung begini, dia seperti membuat cekungan begitu ya. Tapi setelah ditarik-tarik lumayan flat. Jadi untuk teman-teman, kalau melengkungnya sangat-sangat melengkung, tolong dibongkar dan membuat lagi dengan tarikan atau tension yang lebih santai gitu ya. Kita akan lanjut round 6. Round 6 kita buat 8 chain terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita buat 3 chain terhitung sebagai 1 DC. Lalu kita buat DC di chain ke-8 ini. Jadi di chain ke-4 dari hook, yang di hook tidak dihitung, kita turun 1 2 3 4 di sini. Nah, dari sini di setiap chain kita buat 1 DC. Sehingga di akhir dari round 6 ini seharusnya kita akan punya 9 DC. Karena menuruni chain berarti terisi 8 plus 1 DC yang berupa 3 chain. Nanti kita hitung bersama ya. Kalau ada yang keliru berarti harus diulang. Sampai di sini ya. Chain yang paling bawah. Kita hitung bersama. 1 DC berupa 3 chain. 1 berarti, kemudian berikutnya 2 3 4 5 6 7 8 9. Sudah ada 9 DC di sini. Berarti sudah benar ya untuk round 6 kita. Lalu kita akan buat slip stitch pada SC ketiga. Di sini adalah SC pertama, dimana kita tadi membuat nih ya, ke atas chainnya. Lalu setelah itu geser 2 3 sini. Kita buat slip stitch di sini. Nah, begini. Lalu setelah itu kita buat 3 chain. 1 2 3 dan buat slip stitch di chain ke-5 dari yang pertama ya, dihitungnya dari yang pertama. 1 2 3 ini tadi di sini kita membuat, lalu 4 5. Berarti di sini slip stitch ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita buat 2 chain. 1 2 dan kita balik rajutan kita begini. Kita bekerja ke arah sini ya, ke ujung sini. Di sini kita buat DC. Ups, maaf. Saya ulang ya, untuk round 7 di sini tadi bukan 2 chain, ini hanya 1 chain. 1 chain, lalu kita balik rajutan dan buat 1 DC
di atas DC ini, di atas DC ini, sini. Nah, berikutnya satu chain, lalu buat satu DC, gitu. Satu chain, lalu buat satu DC. Pengulangannya sebanyak 8 kali ya. Ini berarti kita sudah buat 4 kali ya. Satu chain, satu DC, 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan dulu sampai dengan yang ke-8. Nih 5, 6, mau 6 maksudnya. Nah ini 6, lalu 7, dan 8. Jadi pada 3 chain yang di ujung ini tidak kita buat pengulangannya. Jadi pengulangannya hanya di atas DC-DC-nya saja. Lalu setelah itu kita akan buat 3 chain. Ini kita putar dulu, kita putar, lalu buat 3 chain, 1, 2, 3. Ini round 8 ya. 3 chain ini terhitung sebagai 1 DC, lalu plus 2 chain. Jadi kita beri stitch marker pada chain ketiga dari bawah, 1, 2, 3 sini. Lalu setelah itu buat 1 DC pada DC di sini. Lalu 2 chain gitu, buat lagi, ups kurang rapi punya saya, di sebelahnya gini. Lalu 2 chain lagi dan buat di DC. Pengulangannya DC plus 2 chain adalah sebanyak 8 kali. Jadi di sini DC plus 2 chain, DC plus 2 chain, DC plus 2 chain. Ini baru 3 kali ya. Kalau dengan yang pertama terhitung 4 berarti sudah ya. Kalau dengan pertama berarti nanti 9 jadinya. Ini sekarang mau buat 8 aja dengan yang DC normal ya. Sebentar saya perbaiki chainnya kurang rapi. Lanjutkan dulu, nanti kita hitung bersama. Nih saya sudah sampai di ujung ya. Yang 3 chain plus 2 chain itu tidak masuk di pengulangan yang kita tulis di pola. Pengulangannya adalah DC plus 2 chain. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang paling akhir. Kemudian kita akan buat slip stitch di sini, di stitch ini adalah stitch pertama, lalu stitch kedua. Jadi selisih atau skip 1 dari slip stitch sebelumnya. Jadi seperti ini. Lalu kita buat 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Begini. Kita putar. Ups. Nah, seperti ini. Kita buat
DC pada DC. DC pada DC di sini. Sini. Kemudian plus 3 chain. Ya. Kita buat sampai dengan ujung. Satu, dua, tiga. Pengulangannya masih tetap 8 kali pengulangan pembuatan DC plus 3 chain. Ini saya sudah 8 kali pengulangan. Kita hitung dari awal dulu ya supaya tidak ada keliru. Ini adalah 5 chain. Lalu pengulangannya dari yang ini ya, DC plus 3 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini DC plus 3 chain. Lalu sekarang kita akan buat 1 DC ke chain yang kita beri stitch marker. Sini ya. Ini hasilnya masih sampai saat ini seperti ini. Setelah selesai round 9 ini ya, sampai dengan round 9 seperti ini. Kemudian round 10 kita putar dulu rajutan kita seperti ini. Lalu buat 1 chain. Di sini tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat di sini 5 DC di chain space ini. 5 DC. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita buat SC di atas DC ini, di sini. Nah, setelah itu langsung buat lagi 5 DC di chain space berikutnya. Lalu setelah itu buat SC di atas DC. 2, 3, 4, 5. Lalu buat SC di atas DC. Lanjutkan dulu. Ini saya sudah membuat sampai pengulangan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah membuat SC juga. Kemudian kita akan buat 5 DC di chain space yang ini, yang 5 chain ini. 5 DC di sini. Kalau yang di sini tidak ditambah 1 SC. Jadi yang 5 DC plus 1 SC hanya 8 kali. Kemudian ini hanya 5 DC. Dan kita buat slip stitch. Slip stitchnya, bila teman-teman perhatikan dari yang paling awal itu selalu skip 1 stitch ya. Di sini slip stitch ya, awal kan di sini. Lalu slip stitch berikutnya skip 1 di sini buat slip stitchnya, skip 1 di sini slip stitchnya, skip 1 di sini slip stitchnya. Nah, jadi sekarang juga begitu, kita
slip stitchnya adalah skip 1 dari tempat dimana kita membuat slip stitch sebelumnya. Di sini sebelumnya berarti skip 1 ini, lalu di sebelahnya. Di sini kita buat slip stitchnya. Nah, pengulangannya nanti adalah mengulang dari round 6, 7, 8, 9, lalu 10. Seperti itu. Hanya saja nanti bedanya adalah menggabungkan supaya kelopak-kelopak berikutnya itu tersambung dengan kelopak sebelumnya. Jadi nanti ada slip stitch di bagian-bagian tertentu di sini ya, di kelopak-kelopak ini, begitu. Oke, kita lanjut untuk kelopak yang kedua. Sini, kalau ini sampai dengan round 10 ya, dimulai dari sini ini sampai sini 5, lalu ke sini ini 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini penyebutannya adalah kembali round 6 ya, karena ini kan round 5 di sini. Round 5 kita akan kembali ke round 6 lagi, tapi adalah kelopak yang kedua. Untuk round 6 kelopak kedua ini sedikit berbeda dengan kelopak yang pertama tentunya ya. Di sini kita buat dulu 3 chain, kemudian slip stitch, jangan lupa skip 1 lalu di sebelahnya ya, slip stitch, lalu buat 8 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu setelah itu buat slip stitch ke DC keempat dari ini, yang dari kelopak sebelumnya di sini. 1, 2, 3, 4. Ini ya, kita balik 1, 2, 3, 4. Di sini kita buat slip stitch. Jadi nanti dia akan apa namanya? Bergabung ya, tidak terlepas seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan membuat 3 chain, 1, 2, 3. Setelah itu buat slip stitch. Sebentar, ini saya perbaiki chain saya ya. Tadi setelah slip stitch buat 2 chain, 1, 2. Kemudian buat slip stitchnya adalah pada DC kedua di lengkungan yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. DC yang kedua 1, 2. Jadi yang di skip adalah DC kelima, SC, DC ke 1. Kemudian kita slip stitchnya adalah pada DC ke 2 di sini. Lalu balik rajutan kita begini. Lalu kita buat DC ya di sepanjang chain kita. Chainnya ada 8, jadi kita buat DC nya juga 8 DC ya. Pelan-pelan saja, ini seperti agak meluntir, tidak apa-apa, nanti kita sambil rapikan, diusahakan. 1, 2, 3, 8. Nih sudah
8 DC, 1 2, saya ulang dari belakang, 1 2 3 4 5 6 7 8 sepanjang chainnya. Lalu setelah itu jangan lupa buat slip stitch ke round 5, skip 1 dari tempat yang pertama, berarti di sini ya. Lalu setelah itu buat 3 chain, 1 2 3, dan buat slip stitch lagi, skip 1 lagi ya, skip 1 berarti di sebelahnya sini. Lalu kita buat 1 chain, lalu buat DC, kita balik, buat DC ke atas DC, lagi 1 chain, 1 DC, 1 chain, 1 DC, pengulangannya sampai yang ke 8. Ini saya baru buat, oh ini ya, 1 chain, 1 DC, berarti 1 2 3 4 5 6 7, ini 1 chain, kemudian yang ke 8 sambil kita pilah ya di sini. Nah, di sini ada yang mepet sekali dengan 3 chain di sini ya, ada DC di situ. Nah, 8 pengulangan ya, 1 chain, 1 DC. Setelah itu kita buat 3 chain sambil kita ini di sini 3 chain, dan buat slip stitch pada DC ke 2 sambil dilihat-lihat ya, ini di sini DC kedua yang dimaksud adalah DC kedua pada kelopak yang ketiga ini, 1 2 3 di sini, dari DC 1 2 berarti di sini kita buat slip stitchnya begini. Lalu buat 2 chain, kita balik rajutan kita, buat 2 chain, 1 2, lalu buat 1 DC pada DC di sini. Maaf ya kalau fokus videonya tiba-tiba berubah. Nah begini, kemudian dilanjut 2 chain, 1 DC, plus 2 chain. Begitu di setiap DC kita isi dengan DC, dan di atas chain space kita isi dengan 2 chain sebagai chain space lagi, begitu ya. Jadi hanya mengisi 1 DC 2 chain, 1 DC 2 chain, begitu. Dan setelah pengulangan yang ke-8 dari DC plus 2 chain, 1 2 3 4 5 6 7 8, jangan lupa untuk buat slip stitch ya, skip 1 berarti di sebelahnya di sini slip stitchnya. Pas. Nah di sini. Lalu setelah itu buat 5 chain, 1 2 3
4, 5 di rajutannya. Dan setelah itu buat DC plus 3 chain. DC plus 3 chain. Begitu. Setiap DC diisi dengan DC, kemudian ditambah dengan 3 chain. Setelah pengulangan yang ke-8, DC plus 3 chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, DC plus 3 chain. Kita buat 1 DC. Pada ini ada 2 chain di sini. Kita buat DC-nya, kalau bisa dimasukkan di chain-nya di sini. Supaya lebih rapih ya. Nah, begini. Lalu setelah itu buat slip stitch pada kelopak yang ketiga, masih yang ketiga, 1, 2, 3 di sini. Kalau tadi kelopak ketiga tapi stitch atau DC kedua, sekarang adalah pada DC keempat. Di sini kita buat slip stitch-nya. Itu. Oke. Lalu putar rajutan kita dan langsung buat 5 DC pada chain space. Tiga, 4, 5 plus 1 SC. Begitu sampai pengulangan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti plus 1 SC ya, sampai 8. Baru yang ke 9 hanya 5 DC ya. Di chain space yang terakhir hanya 5 DC tanpa ada 1 SC di belakangnya. Kita ketemu nanti menjelang akhir. Nih, setelah selesai pengulangan yang ke-8, 5 DC plus 1 SC. Kemudian di chain space yang terakhir hanya 5 DC ya. Jangan lupa untuk buat slip stitch, skip 1, di sebelahnya baru bikin slip stitchnya. Lalu buat lagi, mengulang seperti awal dari kelopak 2 ini ya. Berarti kembali ke round 6 gitu ya. Buat 3 chain dan buat lagi slip stitch, skip 1 berarti di sebelahnya. Sini. Lalu kembali kita buat 8 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa untuk buat slip stitch pada DC keempat. Pada kelopak 1 ini 1, 2, 3, 4. Di sini kita buat slip stitch. Ini sudah mulai mengulang lagi memang dari round 6 itu gitu ya. Lalu buat 3 chain, 1, 2, 3 dan slip stitch
di kelopak kedua adalah pada DC kedua. Lalu kita putar rajutan kita dan buat 8 DC menuruni chain kita. Di sini ada 8. Pelan-pelan. Kurang rapi punya saya ambil lagi. Satu, dua, diteruskan ya sampai dengan 8. Lalu buat slip stitch lagi, skip 1 berarti di sebelahnya. Lalu buat 3 chain, slip stitch lagi, jangan lupa selalu skip 1, lalu balik ya, atau tidak dulu terserah teman-teman. Lalu buat 1 chain, 1 DC di atas DC, pengulangannya 8 kali. Seperti itu, diulang lagi seperti pola yang sudah kita kerjakan bersama sebelumnya. Semoga tidak membingungkan. Nanti kita bertemu di akhir dari pembuatan doily ini. Jika dirasa bingung, bisa diulang dulu videonya, lalu kecepatan putarnya, maksudnya pemutaran videonya bisa diperlambat untuk melihat pergerakan atau jalannya rajutan kita. Ini saya hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti kurang 1. Kita cek, nah benar ada DC di sini. Ya. Lalu buat 3 chain. Buat slip stitch pada kelopak yang ketiga. Kelopak ketiga adalah pada stitch kedua. Sini. Lalu buat 2 chain, 1, 2, dan buat pengulangannya ya, sudah sini. DC plus 2 chain. Silahkan dilanjutkan ya teman-teman. Nanti kita ketemu di akhir. Kita nanti punya kelopak-kelopak spiralnya seperti ini, ada 6 di akhir nanti. Ini saya sudah di akhir dari pembuatan doily kita ya. Sudah selesai pada kelopak yang ke-6. Ini tadi kita sudah membuat bersama sampai dengan kelopak ketiga pertengahan. Kemudian 4, 5, dan 6 itu caranya sama persis seperti yang kelopak kedua ya. Kemudian sekarang di kelopak ke-6 ini
Setelah selesai membuat 5 DC pada chain space ke 9, ya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ini tanpa SC. Jadi kita langsung buat slip stitch. Nah, jangan lupa seperti biasa selalu skip satu lalu di sebelahnya kita buat slip stitchnya. Ini adalah dimana paling awal rajutan kita di sini. Kita buat slip stitchnya ke stitch awal rajutan kita. Nah, seperti ini. Lalu di sini ini kan masih terpisah ya. Jadi nanti kita akan jahit dibantu dengan jarum jahit nanti di beberapa stitch supaya dia menyatu sama seperti kelopak-kelopak lainnya. Jadi di sini kita putus benang dulu, kita potong benang. Sini tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, lalu baru putus benang. Rapikan dulu di bagian belakang. Sambil agak tarik supaya 1 chain pengaman tadi tidak terlalu menonjol ya, jadi dia tersembunyikan atau tersamarkan di sela-sela rajutan kita. Kalau dirasa sudah cukup aman atau sudah cukup kuat, bisa potong benang setelah merapikan ekor benang. Sekarang kita akan menyatukan ini ya. Jadi kita balik rajutan kita. Nah, di sini yang mau disatukan kan di bagian ini ya, yang terbuka ini. Dari kelopak yang ke-6, ini yang pertama ya, kelopak pertama, ini kelopak ke-6. Dari kelopak ke-6 itu dihitung 1 2 3 4 5 6, berarti di lengkungan yang ke-7 ini. Di sini kita satukan dengan yang ini adalah dengan DC kedua dari sebelah kiri, berarti dari sini ke 4. 1 2 3 4, berarti di sini. Ya. Benang kita supaya lebih aman. Jadi dari ujung sini ini kita selipkan di antara rajutan-rajutan. Kemudian balik arah. Baru setelah itu kita satukan ya. Karena yang mau disatukan adalah dari kelopak pertama ini adalah di pangkal dimana kelopak yang di sini. Ini menembus ke sini ya. Tadi hitung lagi 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini adalah DC yang ke
2 dari kiri, atau kalau dari kelopak yang sini berarti ke 4. 1 2 3 4 ya. Nah, begitu. Lalu kita akan bergerak ke sini supaya yang bagian ini juga tersambung ya. Caranya sama seperti sebelumnya, kita selip-selipkan aja di bagian belakang rajutan. Jadi dia tersamarkan di situ, tersembunyi di situ juga. Nah, yang mau disambung di bagian mana? Di sini ya. Di bagian sini. Kalau dari sebelah sini berarti yang di lekukan kedua ini nanti dengan sini ya. Di DC kedua. Ini ini masuk sini, sambungkan dengan sini. Supaya sama, kita cek ya. Oh, bukan di bagian pangkalnya, tapi di bagian atas ini. Bener ya, di sini. Lalu di bagian pangkal berarti pada kelopak ini adalah di DC ke 4. Kita pindah lagi, geser lagi, selip-selipkan lagi sampai mencapai DC ke 4 dari lengkungan pertama. Berarti di sini. Dan menyatukan dengan bagian pangkal kali ini ya, di sini. Nah, kalau ini sudah selesai, setelah ini tersatukan, bisa kita selip-selipkan benangnya ke arah mana aja, terserah. Sini misalnya. Kemudian dimasukkan balik arah.
dan potong benang. Dan inilah hasil dari doily kita. Ini adalah hasil pertama dari challenge satu gulung benang. Wow, masih banyak sisanya, jadi bisa digunakan untuk project berikutnya. Nantikan di video berikutnya akan membuat apa. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. See you. Sehat selalu ya dan selamat berkarya.